Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadullu ala dinin kullih wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, santriwan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore ini kembali kita bertemu pada kajian ilmu tajwid. Mari kita awali pada kajian ini dengan membaca surat Fatihah. Semoga kita semuanya selalu mendapat keberkahan, kemanfaatan fitin wa dunya wal akhirah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih wal hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, santriwan santriwati Pondok Pesantren Makrifatuul Ilmi dan jemaah sekalian, alhamdulillah kita kembali pada kajian ilmu tajwid. Materinya kemarin sampai pada makharijul huruf. Ya. Kemarin sudah diterangkan ya sampai bab makharijul huruf pada huruf hijaiyah yang kelima, huruf jim. Ya, jadi pembahasan makharijul huruf ini ya jangan lupa selalu diperhatikan juga di rumahnya masing-masing. Karena belajar makharijul huruf tanpa diperhatikan akan susah tentunya, karena ini berhubungan dengan suara tempat bunyi ya, bunyi huruf hijaiyah. Ya, langsung makharijul huruf ya, huruf yang selanjutnya yang nomor 6 yakni huruf H ya. Di mana makhraj atau letak atau tempat bunyi huruf H. Bunyi huruf H makhrajnya berada di wastul halqi. Wastul halqi yakni tenggorokan bagian tengah. Wasat artinya tengah. Ya. Tenggorokan bagian tengah, di tenggorokan bagian tengah. Nanti tenggorokan di bagian tenggorokan dibagi 3, ada pangkal, tengah, dan ujung. Ya. Itu makhraj atau tempat keluarnya huruf H, berada di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf H? Ya. Yang pertama, sifatnya atau karakternya yakni hamas yaitu nafas berhembus atau berdesis. H, ketika mengucapkan huruf H maka nafas berhembus. Sifat yang pertama hamas, H. Kemudian yang kedua rokhwah, suara tidak tertahan. Lawan dari syiddah, suaranya enggak tertahan, keluar. H ya. Kemudian yang ketiga istifal, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit atau lidahnya ke bawah. Pangkal lidah tidak bertemu langit, itu istifal. Kemudian yang keempat infitah, ya ini permukaan lidah dengan langit-langit terbuka. Nah, itu infitah. Yang kelima ismat. Ismat itu tidak lancar dan hati-hati, keluarnya tidak lancar. Ya. H ya, hamas
sifatnya yang kedua rakhwah, istifal, kemudian infitah dan ismat. Ya, ha hi hu bah. Ya, pengucapannya harus dari tenggorokan bagian tengah. Bah, ha, bah. Nanti bedakan antara ha dan ha. Antara ha dan ha. Alhamdulillah, alhamdu. Ya, hisaba. Ya. Jadi dicontoh di dalam Al-Quran banyak. Ya, ketika membaca Al-Quran sambil dipraktekkan sedikit-sedikit supaya bacaannya semakin bagus. Ya. Ha hi hu bah ah ih bah. Nah, ya, sifatnya hamas, kemudian rakhwah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian yang terakhir ismat. Tempatnya atau makhrajnya berada di tengah-tengah tenggorokan, wastul halqi. Nah, ini perlu diingat-ingat. Ya, makhraj huruf H. Kemudian yang selanjutnya yakni huruf kha. Kha. Ya. Di mana letak makhraj huruf kha? Yakni adnal halqi. Adnal itu apa? Ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Adna itu awal tenggorokan, ujung lidah tenggorokan yang paling pertama. Itu adnal halqi. Itu kha. Ya. Apa saja sifat-sifatnya huruf kha? Enggak jauh beda dengan ha. Yang pertama yakni hamas, nafasnya berhembus atau berdesis. Kemudian rakhwa, suara tidak tertahan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang beda, ada sifat isti'la. Apa itu isti'la? Ya, pangkal lidah mengangkat ke langit-langit. Isti'la. Ya. Kalau istifal tadi, ya, pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kata isti'la, pangkal lidah ya, naik ke langit-langit. Isti'la. Kha. Nah, ketika kemudian kha khi khu bah kha. Ya. Harus jelas pengucapan huruf kha. Kemudian sifat selanjutnya infitah. Bagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit atau terbuka. Kemudian ismat, hati-hati. Kha, kha khi khu bah, kha khi khu bah. Ya, ukhruj. Fa in khiftum, ya, khuruj, kharaja, khusra. Ya, kemudian ada ikhwana, ya, khuld, kha khi khu bah. Ya, harus sering dipraktekkan. Ya, jadi di ujung tenggorokan. Ya, adna, yang paling dekat dengan lidah, ujung tenggorokan. Sifatnya hamas, kemudian rakhwah, dan isti'la, kemudian infitah, kemudian yang terakhir ismat. Hati-hati keluarnya ya tidak lancar. Kha khi khu bah, kha khi khu bah. Ya, kha adnal halqi makhrajnya. Jadi dipraktekkan ketika sedang membaca
Al-Quran, supaya terbiasa mengucapkan dengan makhraj yang benar. Kemudian huruf yang selanjutnya setelah kha ada huruf dal atau da, ya, dal atau da. Di mana letak makhrajnya huruf dal? Yaitu zuhru ra'sil lisani wa usulus sanayal ulya, punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. Punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. Ya, lidah, punggung lidah tempelkan kepada pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. Ya, da. Ini banyak orang kebiasaan keliru, ya, karena nggak sesuai makhraj, da. Padahal itu keliru, kurang pas. Da. Nah, dada, burung dara. Nah, itu coba kita lihat, itu makhrajnya. Sekarang kita lihat sifatnya, apa saja sifat-sifat karakter dari huruf da. Ya. Yang pertama yakni jahar. Jahar adalah lawan dari hamas. Nafas ditahan. Kalau hamas nafas berhembus, kalau jahar nafas ditahan. Sifat yang pertama dari huruf dal itu adalah jahar. Ya. Da. Tidak ada nafas keluar, tidak ada nafas berhembus. Da. Kemudian syiddah, suaranya tertahan. Da. Ketika pengucapan huruf da. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Da. Kemudian selanjutnya infitah. Ya. Kemudian ismat, tidak lancar, ya, hati-hati. Da. Ya. Kalau ada sifat ismat berarti ada kehati-hatian, tidak lancar keluarnya, ya, harus hati-hati, ya. Makhrajnya dulu ditempelkan yang benar, baru diucapkan. Da di du bad. Sifat yang terakhir yakni qalqalah, memantulkan suara tambahan, pantul. Sifat qalqalah, ya, ini mantul. Da di du bad. Ya. Da di du bad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dadi dubad. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Kadang karena kita belum terbiasa membaca huruf da, pokoknya da. Ya. Daripada da. Nah, itu ya coba diperhatikan sama-sama di rumah masing-masing, ya. Dadi dubad. Ya. Kalau belajar makhraj biasanya dengan lagu yang biasanya, ya. Dadan dadi dad naminal mud ni mudadan dadi da. Dadi dubad. Nah, ya, jadi ada qalqalah mantul, pasti ada, bukan dadi dubad. Ya, kalau nggak ada pantulnya juga salah. Coba dilihat jahar, sifat yang pertama, kemudian syiddah, kemudian istifal, infitah, ismat, yang terakhir qalqalah.
Itu adalah sifat atau bunyi huruf da. Makhrajnya huruf da, punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang atas bagian dalam. Nah, ini perlu diperhatikan dan dipraktekkan di rumah masing-masing. Nah, dipraktekkan ketika membaca Al-Quran supaya bacanya semakin bagus dan benar. Kemudian huruf yang selanjutnya setelah huruf dal, yakni huruf za. Nanti bedakan antara za dan antara za. Ya. Beda. Ini makhrajnya tipis-tipis. Ada yang hampir sama, sifatnya juga ada yang hampir sama. Za, ada sa, ini perlu diperhatikan ya. Ada za. Nah, ini yang kali ini za setelah dal tapi za ya, za. Di mana makhraj tempat keluar huruf za, yakni zahru torfil lisani wa atrafus sanayal ulia, punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Ujung 2 gigi seri yang atas. Za zi zubal. Ya. Ini dekat-dekat nih makhrajnya sama dal. Kalau ada di dal bertemu ujung lidah bertemunya dengan 2 gigi seri bagian dalam, ini sama-sama ketemu 2 gigi seri tapi yang ujung 2 gigi seri ya, atas. Zazi zubal wa iz najjayna iza jaa nasrullah azaba za. Nah, kita lihat sifatnya, kita lihat karakternya. Sifat yang pertama yakni jahar tentunya ya, nafasnya ditahan. Kemudian rokhwah, suara tidak tertahan. Nah, ini bedanya sama dal tadi. Kalau dal tadi ada sifat syiddahnya, suaranya tertahan. Kalau ini rokhwah, nafasnya ditahan, akan tetapi di sini ada sifat yang kedua, rokhwah, za, suaranya keluar. Zazi zubaz, ya, zazi zubaz, zazi zubaz, az, iz, uz, za. Rokhwah. Yang ketiga yakni istifal, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, istifal. Yang kemudian yang keempat sifatnya yakni infitah, permukaannya terbuka atau tidak bertemu dengan langit-langit, bertemu dengan langit-langit, infitah ya. Kemudian yang nomor 5 ismat, hati-hati dan tidak lancar. Zazi zubaz, nah, az, iz, uz, zazan, zazi, zaz, minal muz, za, zazi zubaz, wa iz, az, iz, uz. Ini harus dipraktekkan supaya apa? Supaya ketika pembacaan huruf, setiap bunyi huruf tidak keliru. Yang harusnya dal, yang harusnya za, yang harusnya za, yang harusnya nanti sa, itu semuanya beda-beda dan mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda pula. Terkadang ada makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, akan tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya, kemudian huruf yang selanjutnya yakni huruf ro. Nah, huruf ro.
Ya, dal, za, ro. Sekarang ro. Di mana letak makhraj huruf ro? Letaknya torful lisani qoribun ila zuhrihi mimma yali ra'sahu. Ai sof hitihillati talil hanakal a'la qalilan ba'da makhrajin nun. Ya. Punggung ujung lidah sesudah makhraj nun bertemu dengan langit-langit bagian punggung ujung lidah sesudah makhraj nun bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ada na, ada ro. Ya. Ada na, ada ro. Kalau na agak belakang, kalau ro agak maju, punggung ujung lidahnya bertemu langit-langit. Ya. Ro. Ingat sekali lagi ro. Ya, kebiasaan banyak orang ro-nya pantulan atau getaran dari lidah terlalu banyak. Ro. Rori rubar. Nah, itu terlalu banyak, kurang tepat. Ya, ro. Ini nanti ada sifat yang namanya takrir, satu kali getaran halus. Nah, kita lihat apa saja sifat atau karakter-karakter dari huruf ro. Yang pertama jahar, nafas ditahan. Ya, ro. Kemudian yang kedua, nah, ada suara bainiyah. Apa itu bainiyah? Suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna. Ya, dengan ini tengah-tengah antara syiddah dan rokhwah. Ya, ini ada bainiyah atau tawasud. Ya, suaranya tidak keluar semuanya dan tidak tertahan, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah, itu namanya bainiyah, ro. Nah, kemudian yang ketiga istifal, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Kemudian selanjutnya sifat selanjutnya infitah. Nah, infitah, permukaan langit-langit terbuka. Kemudian yang selanjutnya izlak, ringan. Kalau biasanya kalau ada sifat izlak ini pengucapannya gampang, lebih mudah. Ro, tidak usah hati-hati. Kalau ada sifat ismat baru nanti hati-hati atau tidak lancar. Kalau izlak ya pengucapannya agak mudah. Ro. Ya. Kemudian sifat selanjutnya lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah atau inkhiraf. Lenturan ujung lidah condong kepada punggung ujung lidah, ujung lidah condong ke punggung lidah, inkhiraf. Kemudian sifat yang terakhir yakni takrir. Ini sifat yang khusus yang dimiliki huruf ro, yakni takrir, satu kali getaran halus. Satu kali getaran halus. Jadi ada jahar, ada bainiyah, ada istifal, ada infitah, ada idlak, ada inkhiraf, ada takrir. Punya 7 karakter, 7 sifat yang dimiliki oleh huruf ro. Ro ri rubar, ro ri rubar, ar ir or. Ya, biasakan kebanyakan anak-anak ar ir ur. Nah, itu kurang tepat. Makanya diperhatikan, dibiasakan, jangan sampai ketika udah tahu teorinya, ketika udah tahu ilmunya, maka hukumnya wajib dipraktekkan. Ya. Rabbil alamin, Rabbana arsalna, ya, irsada, ya, ar ir or, satu kali getaran halus. Ingat ya, huruf ro ya bukan banyak getaran. Ar motor ya,
tapi cukup 1 kali getaran halus takrir. Ro ri ru bar, ya, ro ri ru bar, ro. Ya, ini sifat yang dimiliki huruf ro. Jadi perlu diperhatikan di rumah untuk anak-anakku sekalian ya. Pondok pesantren Makrifatul Ilmi. Jadi supaya ya dapat diketahui ya, pembelajaran ilmu tajwid ini ya juga harus dipraktekkan di rumahnya masing-masing, dipraktekkan sendiri-sendiri. Semakin banyak praktek, semakin banyak kalian praktek terus membaca Al-Quran dengan makharijul huruf, dengan sifat huruf yang tepat, tentunya pembacaan Al-Quran kalian akan semakin baik dan benar. Ya. Kemudian huruf yang selanjutnya yakni huruf za. Nah, setelah ro ada za. Za. Nah, za ini ya hampir berdekatan dengan za, disebut dengan sa. Makhrajnya berbeda. Di mana makhraj huruf za? Muntaha torfil lisani ma'a asfalis sofhati dakhiliyati lisanaya sufla fayakhruju sautu min fawqiha maron baina sanaya al-ulya was sufla. Ya, ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah. Ya, halaman 2 gigi seri bawah, sehingga suara za keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Za. Nah, ini berdekatan dengan sa tadi, dengan da, dengan za. Ya. Za. Za, za, zi, zu, baz. Za, za. Za, za, za. Az, iz, uz, za, zi, zu, baz. Ya. Apa saja? Ya, sifat-sifatnya. Yang pertama jahar. Nafas ditahan, kemudian rokhwah, suaranya keluar atau tidak tertahan, kemudian istifal, kemudian ada sifat infitah, kemudian ismat, nah hati-hati ya, tidak lancar, kemudian yang terakhir sofir, suaranya berdesis. Sofir ini yang kemarin sudah dijelaskan, sifat sofir ini menurut Syekh Misri ya, seperti bunyi siulan burung. Nanti sifat sofir ini juga dimiliki pada huruf so. Ya, karena za juga ada suaranya berdesir. Nah, za. Nanti beda sama sa, beda sama sa ya. Za, za, za. Nah, jadi za, zi, zu, baz, za. Ya. Ini yang dimiliki sifat huruf za. Nah, za, zi, zu, baz, azwaja, ya, zabura, rizqa. Nah, ini perlu diperhatikan di Al-Quran, juga banyak huruf-huruf za ya. Za, zi, zu, baz, za, 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 zi, zaz. Naminal muzni muzaza zaziza. Nah, terus diperhatikan za ya. Sifat yang pertama jahar, kemudian rakhawa, kemudian istifal, kemudian infita, ismat, dan yang terakhir sofir. Nah, itu beberapa sifat dari huruf za ya. Jadi sekali lagi belajar makharijul huruf ya selalu dipraktekkan supaya pengucapannya pas dan terbiasa. Mungkin yang dulunya belum tahu makhrajnya, yang belum tahu sifat-sifatnya seperti apa, nah sekarang udah tahu. Kemudian ketika membaca Al-Quran, nah juga segera dipraktekkan ya, supaya menjadi kebiasaan. Lama-lama apa? Nanti sudah kebiasaan, bacaannya pun semakin betul. Karena tanpa praktek belajar ilmu tajwid tidak akan sempurna. Karena belajar ilmu tajwid nanti tentunya ya
Sifatul huruf, makharijul huruf itu juga tidak lepas dari itu ya. Mungkin ini dulu ya pembelajaran pada sore hari ini, kajian ilmu tajwid. Kita sampaikan sampai pada huruf za. Nah, nanti huruf-huruf selanjutnya kita bahas, kita jelaskan, kita kaji pada pertemuan sore berikutnya. Mungkin cukup sekian kajian ilmu tajwid pada sore hari ini. Kurang lebihnya maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, ada kata-kata yang kurang pas. Saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan mendapatkan ilmu yang manfaat dan tentunya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.